Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo BC3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wardatun Nikmah, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 006 Kemuning Muda, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswi Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2572250644. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG Batch 3 tahun 2025. Pada materi kisah perjuangan Rasulullah SAW, pokok pembahasan kisah Fathu Mekah, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Ibu. Kurang semangat, kurang kompak Ibu. Ulangi sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak Ibu. Siswa kelas 5. Siswa kelas 5. Siswa kelas 5, apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa yang Ibu sayang semuanya hebat. Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Ibu yang kami sayang, kami rasa bisa. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran kita dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Untuk menambah rasa cinta tanah air kita kepada negara Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, boleh duduk kembali. Masih semangat? Coba Ibu tes dulu semangatnya ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, fokus. Alhamdulillah. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang, ada yang masih ingat? Hikmah berbagi. Apa saja hikmah berbagi, Juli? Melipat gendangan rezeki. Ya. Menghapus sifat ingin. Ya. Nakal, menolong musibah. Oke, tepuk tangan untuk Juli. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat.
Oke, kemarin kita sudah belajar tentang hikmah berbagi. Sekarang kita akan belajar tentang meneladani perjuangan Rasulullah, kisah Fathu Makkah. Yang mana pelajaran ini berkaitan dengan pelajaran yang kemarin, yaitu hikmah berbagi. Karena Rasulullah itu selalu berbagi kepada sesama manusia, sesama umatnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu meyakini peristiwa Fathu Makkah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dalam peristiwa. Yang ketujuh, nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang pernah mendengar kata Fathu Makkah? Kalau kota Mekah, ada yang pernah dengar? Fathu itu adalah pembebasan kota Mekah. Fathu itu artinya pembebasan atau penaklukan kota Mekah. Nah, ini arti Fathu Makkah. Coba baca Kanza. Kanza Zahra. Adalah pembebasan dengan cara yang damai. Di sini Ibu ada video animasi tentang kisah Fathu Makkah. Tolong persiapkan buku sama penanya, dicatat poin-poin pentingnya. Nanti Ibu kasih pertanyaan terkait video pembelajaran ini ya. Ketika musim haji tiba, Rasulullah bersama 1.400 kaum muslimin melakukan perjalanan ke Mekah. Untuk menghindari para pasukan Quraisy yang menghadang, Rasul memilih jalur lainnya. Rasulullah kemudian mendirikan kemah di desa Hudaybiyah. Kemudian mengutus Utsman bin Affan untuk menemui pemimpin Quraisy. Saya akan menyampaikan pesanmu, wahai Rasul. Rasulullah mengusulkan perjanjian damai karena sesungguhnya peperangan hanya menimbulkan kesengsaraan. Awalnya kaum Quraisy menolak, namun melihat pasukan umat Islam yang bertambah kuat, mereka pun berpikir kembali. Baiklah, kami setuju dengan perjanjian ini. Alhamdulillah, perjanjian damai antara umat Islam dan Quraisy pun ditandatangani. Perjanjian Hudaybiyah disepakati bersama pada tahun ke-6 Hijriah, yang isinya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Umat Islam kembali diizinkan masuk ke kota Mekah untuk beribadah haji. Selama waktu tersebut, kegiatan dakwah Rasulullah berkembang dengan pesat. Banyak negara-negara tetangga serta suku-suku di sekitar Madinah yang memeluk Islam. Pada tahun ke-8 Hijriah, kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Mereka membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah yang beragama Islam. Ya Rasulullah, mereka telah melanggar perjanjian. Apa yang akan kita lakukan? Rasulullah pun mengambil tindakan tegas. Dia mengumpulkan semua sahabat dan menyerukan untuk bergerak ke Mekah. Pasukan umat Islam berjumlah 10.000 orang. Mereka bergerak bersama dalam komando Rasulullah. Namun, mereka tidak langsung menyerbu. Pasukan itu membuat kemah di luar kota Mekah. Jumlah mereka yang begitu banyak membuat kaum Quraisy merasa gentar. Apakah mereka benar-benar akan menyerang kita? Para pemimpin Quraisy langsung mengadakan rapat untuk menentukan langkah mereka. Kita serang mereka malam ini. Pasukan mereka sungguh banyak, justru kita yang akan hancur.
Aku akan mencoba menemui Muhammad dan meminta agar dia memaafkan kita. Dalam perundingan itu, Rasulullah menolak permintaan Abu Sufyan. Namun, Rasul berjanji tidak akan menumpahkan darah di Mekah. Siapapun yang menyerah dan memeluk Islam akan diampuni. Pada kesempatan itu, Abu Sufyan menyatakan diri memeluk Islam. Dia pun kembali ke kota Mekah untuk menyampaikan pesan dari Rasulullah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana sebuah penaklukan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah, sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, dia yang kalah akan menunggu giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Dia yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan. Jadi apa itu peristiwa Fathu Makkah? Ya, pembebasan kota Makkah dari berhala-berhala yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Pada tanggal berapa Rasulullah meninggalkan Maradahran menuju kota Mekah? 17 Ramadan 8 Hijriah. Apa tujuan dari Fathu Makkah? Kembali ke kota Mekah untuk menghapuskan penyembahan berhala dan mengembalikan Mekah sebagai pusat ibadah kepada Allah. Jadi sebelum menyembah kepada Allah, masyarakat Quraisy itu menyembah apa? Menyembah berhala. Jadi setelah Nabi Muhammad kembali ke kota Mekah, yang pertama kali dilakukan Nabi Muhammad apa? Menghancurkan berhala. Berapa jumlah berhala di sekitar Ka'bah? 2 yang ada di video. Aslinya 360 berhala. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Setelah itu Nabi Muhammad menyuruh azan. Siapa yang disuruhnya? Bilal bin Rabah. Setelah itu Nabi Muhammad beserta sahabatnya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat secara berjamaah. Nah, kemarin Ibu sudah bagi kelompok. Ini kelompok 1, ini di sana. Jadi sudah paham apa belum tentang peristiwa Fathu Makkah? Sudah paham? Sekarang kita kerja kelompok. Ya, ini ambil kelompok 1. Kelompok 1. Dilipat balik nih biar tidak gulung. Ya, sebelum kerja kelompok kita ice breaking terlebih dahulu. Jangan diputar-putar, bertepuk tangan. Jangan diputar-putar, pegang lagamu. Jangan diputar-putar, peganglah lurus. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Jangan diputar-putar, bertepuk tangan. Jangan diputar-putar, peganglah lagamu. Jangan diputar-putar, peganglah lurus. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar
Sekarang kerja kelompok. Di sini Ibu ada gambar perjalanan peristiwa Fathu Mekah. Tugas kalian menyusun cerita ini dengan benar ya. Kelompok 1, kelompok 3. Ya. Pinjam dengan kawannya. Ini disusun ya. Baru, nah di sini satu, nomor 2 yang mana? Nanti dilem di sini ya. Dilem aja dulu nggak? Iya dilem. Itu lemnya kalau kurang bilang ya. Tulis namanya di sini, nama kelompoknya ya. Ini gambar. Coba baca ini kisahnya apa? Belum senang ada nih. Nanti bacakan. Ambil sudah nih. Ya, ini baca ya, baca kalimatnya lalu gambar sesuai cerita. Baca kalimatnya baru gambar sesuai ceritanya ya. Ada di sini. Mana yang menurut kamu sesuai dengan cerita itu ya? Lagi di atas. Nih. Ya, kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Merebut kembali kota Mekah tanpa perlawanan. Ya, sudah dengar presentasinya? Dah. Ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 2? Bagus ya? Bagus atau bagus ya? Keren. Satu jempol mana? Satu jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Hebat. Kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan membunuh kaum muslim. Nabi dan 10.000 kaum muslim pergi ke Mekah hendak melaksanakan ibadah haji dan merebut kembali kota Mekah dengan perlawanan. Tanpa Perlawanan. Ya, salam. Nomor 1. Yang kedua. Ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Iya. Sekarang kita akan merefleksi pembelajaran yang telah kita pelajari bersama. Yang pertama, kisah Fathu Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Rasulullah SAW memimpin 10.000 pasukan. Masuk dengan cara yang dan bukan peperangan. Ribuan orang berbondong-bondong untuk masuk. Peristiwa terbukanya kota Mekah ini dikisahkan dalam Al-Quran surah An-Nasr ayat 1-3. Ini bunyi surah An-Nasr. Yang pertama, baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke,
Sekarang kita akan mengevaluasi ya. Ibu kasih pertanyaan. Kita jawab sama-sama ya. Baca. Ya, seharusnya berlangsung selama 10 tahun. Nah. Coba ini namanya yang dapat di sini di spin ini. Maju ya. Siap, 1, 2, 3. Kanza. Coba pilih nanti jawabannya itu. Fathu maka terjadi pada bulan berapa? Tunjuk. Ramadan, coba kita tengok betul atau salah. Betul. Tepuk tangan untuk Kanza. Spin lagi. Ya. Sudah, Pranata maju. Pertanyaan nomor 3, boleh ke depan. Nomor 3. Nih soalnya, baca. Fathu 8 Hijriah. Pernyataan yang termasuk faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah bersekutunya Bani Khuza'ah dengan kaum muslim. B. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah kaum Quraisy oleh kaum Quraisy. Ketiga, yang ke C, penduduk Madinah ingin merebut Mekah. Yang ke D, penyerangan kaum Khuza'ah terhadap Bani Bakar. Yang mana? Coba tunjuk. 1, 2, 3. Coba yang ini ya. Satu salah. Betul. Tepuk tangan. Kita jawab sama-sama lagi ya. Peristiwa Fathu Makkah terjadi di kota? Dah selesai. Udah paham semuanya? Sekarang Ibu kasih LKPD Mandiri. Kasih namanya. Jawab soal. Kasih namanya ya. Udah siap? Boleh antar Rizky? Boleh antar? Rizky udah siap? Boleh antar? Namanya udah? Rizky udah kasih nama? Udah, boleh diantar yang udah siap? Sini. Nah, boleh duduk. Rizky, nih jawabannya. Denny, 10. Siapa ini? Cika? Boleh duduk, boleh duduk. Boleh duduk. Cika mana Cika? Boleh duduk. Duduk, duduk sayang. Duduk nak. Salwa Priani. Boleh, tidak apa-apa. Dah, nanti ibu nggak nilai ya, yang nggak duduk ya. Niken. Duduk, duduk. Duduk.
Alpando. Yuda Pranata. Juli Ramadhani. Mana Tasya? Kanza Zahra. Suci Aulia. Coba. Nomor 1 apa jawabannya? Nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Nomor 5? Nomor 5 apa soalnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 6? Apa? Kaum Quraisy. 7? Baca soalnya. Menepati janji. Selanjutnya? Apa? Mediator atau penengah ya. Nomor? Apa lagi? Apa? Apa soalnya? An-Nasr. Izaja itu surah An-Nasr ya. Selanjutnya? Bakar. D ya? C ya? Kaum bakar ya? Itu kesimpulannya, coba baca sama-sama. Yang pertama, Rasulullah SAW berjuang bukan dengan kekerasan tetapi dengan kesabaran, alat yang tersayang. Nomor 2, dan Haji Wada mengajarkan nilai bermanfaat, hidup yang sempurna. Nomor 3, jadi kita harus meneladani perjuangan Bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Oke, besok pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kisah Haji Wada atau Haji Perpisahan. Itu pertama kali Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji dan terakhir kalinya. Jadi kalau ditanya berapa kali Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji? 1 kali. Dah, simpan bukunya. Kita akan ulang. Ya. Pesan ibu, kita harus meneladani Nabi Muhammad SAW. Dah, boleh pulang.